Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, masih dalam bab stoikiometri atau acara berhitungnya dalam ilmu kimia ya. Sekali lagi kita review dulu. Di sini satuan yang kita gunakan adalah 1 mol yang besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Partikelnya itu bisa atom, molekul, atau ion. Angka ini disebut dengan tetapan Avogadro yang simbolnya L. L dari kata Loschmidt. Nah, jadi angka ini disosialisasikan oleh Avogadro dan yang menghitung pertama kali adalah Loschmidt. Sehingga di sini satuan 1 mol yang besarnya sekian ini disimbolkan dengan L, tetapan Avogadro. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan satuan-satuan seperti losen, kodi, gross, rem, dan sebagainya. Nah, 1 losen sama dengan 12. Setengah losen berarti setengah kali 12. Setengah itu adalah angka losennya, kemudian 12 adalah tetapannya. Sehingga akan kita dapatkan benda ini adalah setengah losen atau 6, ini juga 6. Kemudian ini juga 6 ya. Jika 3/4 losen, maka 3/4 angka losennya kali tetapan 12 yaitu 9. Tinggal kita sesuaikan jumlah benda yang kita inginkan. Nah, ini untuk benda yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dalam ilmu kimia bendanya kita sebut dengan partikel, yaitu jumlah yang besar tetapi dia bendanya sangat kecil, yaitu bendanya atom, molekul, atau ion. Sehingga untuk menghitung jumlah partikel tolong diingat lagi, yaitu mol kali L tadi. Untuk massa dalam satuan gram yaitu mol kali AR jika tunggal, MR jika jamak. AR dan MR ini adalah massa molar. Molaritas menunjukkan kepekatan suatu larutan yang kita bisa peroleh dari M sama dengan mol per volume. Sehingga kalau kita pengen mencari volumenya, yaitu tinggal kita sesuaikan mol per M. Ataupun mencari M berarti, mencari mol berarti M kali volume ya. Tinggal kita konversi mana yang kita inginkan. Nah, jika kita menggunakan volume dalam liter, maka di sini mol. Jika volumenya dalam mililiter, maka di sini milimol. Sekali lagi tinggal kita konversikan mana yang kita inginkan. Untuk volume ada beberapa kondisi, yaitu jika standar temperatur and pressure 0 derajat Celcius 1 atmosfer, maka volume dalam 1 liter sama dengan mol kali 22,4 liter. Pada suhu kamar, room temperature and pressure yaitu 25 derajat Celcius 1 atmosfer, volume dalam liter sama dengan mol kali 24. Tidak standar, pada kondisi tidak standar berarti tidak pada ini. Ya. Jadi ini adalah rangkaian. STP itu standarnya adalah 0 dan 1 atmosfer. Jika tidak pada kondisi STP, maka kita menggunakan rumus dari gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Dengan P yaitu tekanan atmosfer, volumenya liter, ini adalah mol, kemudian tetapan gas ideal, dan suhu dalam Kelvin, yaitu Celcius ditambah 273. Jika ada data, kita diminta membandingkan volume gas-gas pada T dan P yang sama, maka kita tinggal membandingkan saja volume gas pertama dibagi volume gas kedua sama dengan mol gas pertama dibagi mol gas kedua. Nah, di sini ada benang merahnya, ya, yaitu mol. Di dalam berbagai rumus ini kita menggunakan mol. Sekali lagi, mol menunjukkan jumlah menunjukkan satuan untuk partikel yang tadi pada tetapan Avogadro. Jadi di sini kita nanti terhubung dengan satuan namanya mol.
ya. Jadi nanti kita tinggal menyesuaikan apa yang kita kehendaki dari sajian soal yang ada. Nah, seperti soal ini, berapakah massa dari 10 liter gas CO2 pada keadaan standar? Nah, di sini sudah disebutkan keadaan standar. Berarti langsung kita berpikir, mana ya yang tadi yang standar ya? Oh ya, di sini, yaitu volume pada keadaan standar. Ternyata yang ditanyakan adalah massa. Massa tadi yang mana ya massa? Oh ya, berarti di sini ada rumus massa. Nah, kita berarti punya dua rumus untuk menyelesaikan soal ini, yaitu massa dan volume. Ayo, sekarang kita cermati. Ini tadi berarti volumenya dalam liter ini adalah yang diketahui, ya. Kemudian massanya berarti adalah yang ditanyakan. Langkah pertama, kita sesuaikan rumus yang ingin kita gunakan dalam penyelesaian soal ini. Boleh kamu berangkat dari massa dulu, boleh pada liter dulu, ya. Misalkan massa, rumusnya adalah mol, ini mol ini kali, nah CO2 itu terdiri dari C dan O sebanyak 2, berarti jamak, sehingga di sini mol kali mR CO2. Nah, masanya dicari. Kita juga tidak ada data mol. Kita juga perlu data mR. Nah, mR-nya ini kita cari dari harga AR. mR adalah jumlah dari AR. Jumlah dari AR. Nah, kemudian kita menuju ke yang diketahui. Diketahui tadi adalah volume pada keadaan standar. Berarti kita memilih rumus ini. Volume dalam satuan liter sama dengan mol kali 22,4. Nah, volumenya tadi diketahui 10, berarti 10 sama dengan mol kali 22,4. Berarti molnya sama dengan sebelah kiri ini dibagi sebelah kanan. 10 dibagi 22,4, ya. Nah, ini adalah data tentang mol. Data tentang mol ini kita masukkan ke rumus kita yang atas tadi, ya. Ting 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 ke atas ini. Nah, berarti di sini kita bisa masukkan data molnya 10 per 22,4. Sekarang MR-nya. MR-nya adalah untuk C berarti 1 kali ARC ditambah 2 kali ARO. Bentar. Dua kali ARO, ya. Nah, tinggal kita sesuaikan sama dengan ini tetap aja 10 per 22,4. Ini 1 kali 12 ditambah 2 kali 16 32 tambah 12 44. Nah, ini tadi ke sana, ya. Nah, sehingga massanya kita peroleh, sebentar Ibu hitung dulu, 19,64 gram.
Nah, inilah anak-anak jawabannya. Jadi masanya, massa yang diinginkan adalah 19,64 gram. Gitu ya. Inilah konversi. Jadi dalam konversi kita menggunakan beberapa rumus untuk mengerjakan satu soal. Kemudian soal yang kedua, pada temperatur dan pressure tertentu, berarti dalam suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas CO bermassa sekian. Pada keadaan yang sama, 7 liter gas X bermassa 22. Berapakah MRX? Nah, berarti di soal ini kita diminta membandingkan antara gas CO dengan gas X. Berarti dari rumus kita tadi, mana yang tepat kita gunakan? Betul, yaitu membandingkan volume gas pada T dan P yang sama. Nah, tetapi di sini hanya ada V, mol, dan mol. Padahal di sini ada data massa dan kita diminta menentukan MR. Berarti mana rumus yang lain yang kita gunakan? Betul sekali, yaitu tadi massa sama dengan mol kali MR. Ya. Sekarang kita terapkan apa yang sudah kita pilih tadi, yaitu V1 per V2. Kita sepakati dulu mana yang V1, mana yang V2. V1-nya misalkan CO, V2-nya adalah gas X, yaitu V CO dibagi V dari gas X sama dengan molnya CO dibagi molnya X. Nah, untuk V-nya CO, yaitu ini volumenya adalah 1 liter. 1 liter. V-nya gas X adalah 7 liter. Molnya CO. Untuk CO kita punya data. Untuk CO kita punya data massa, ya. Berarti kita punya data massa. Berarti kita cari molnya, yaitu massa per MR. Boleh kita tuliskan begini, massanya siapa? Massanya CO per MR-nya CO. Dibagi. Ini untuk X juga ada data massa. Dan kita diminta cari MR. Juga bisa nanti kita masukkan massa per MR. Tetapi di sini adalah yang kita tanyakan adalah pH-nya X. Maka lebih mudah kita tuliskan dulu aslinya, yaitu mol X. Boleh juga kalian menuliskan massa per MR juga boleh, ya, tetapi untuk X. Kita masukkan datanya, yaitu tadi 1 per 7 sama dengan massanya CO berapa? Massanya CO 2 gram dibagi MR-nya CO. MR-nya CO yaitu C-nya 12, O-nya 16. Berarti tinggal dijumlah 12 ditambah 16 sama dengan 28. Berarti 28. Kemudian di sini kita masih mendapatkan molnya X. Kita kalikan silang, yaitu mol X. Mol X sama dengan 7 kali 2 per 28. Kita sederhanakan anak-anak, ini bagi 7, ini bagi 7 yaitu 4. 2 per 4 berarti sama dengan setengah, ya. Ini setengah. Sehingga mol X sama dengan setengah. Nah,
Mol X tadi kita kembalikan kepada rumusnya, yaitu tadi kita dalam data massa dan nyarinya MR. Berarti kita bisa menuliskan massanya X per MR-nya X sama dengan setengah. Seperti tadi kita operasikan, oh ya, massanya dimasukkan dulu 22. 22 per MR-nya dicari. MR-nya X sama dengan 1 per 2. Nah, sudah kelihatan kerja kita anak-anak, sudah berhasil ini. MR sama dengan berapa? 22 kali 2, yaitu sama dengan 44. Keren, berhasil. Gitu ya. Nah, inilah anak-anak bab stoikiometri, yaitu asiknya berhitung dalam ilmu kimia. Kita memiliki beberapa senjata istilahnya ya, yaitu rumus-rumus yang terkait mulai satuan mol, Jp jumlah partikel, massa, molaritas, volume dalam keadaan standar atau STP, pada keadaan suhu kamar, kondisi tidak standar, dan membandingkan volume gas-gas pada T dan P yang sama. Alhamdulillah bisa.